Halo semuanya, kami dari kelompok PGK. Hari ini kami ingin mempresentasikan hasil kami yang berjudul Strategi dalam edukasi pajak bagi generasi Z untuk membangun kesadaran dan kepatuhan terhadap pajak di masa sekarang. Selamat menikmati. Pajak mungkin terdengar sebagai konsep yang tidak menarik dan rumit bagi beberapa orang. Tapi pada kenyataannya, pajak sangatlah penting untuk kita dalam meningkatkan kualitas hidup dan membangun negara. Penting untuk kita sebagai generasi penerus untuk mengetahui seberapa pentingnya membayar pajak. Tapi sebelum itu, mari kita cek seberapa jauh pemahaman kamu tentang pajak. Halo guys, hari ini kita akan bahas tentang pajak. Pertama-tama, apa sih itu pajak? Kalau menurutku pajak itu kewajiban uang. Yang aku tahu tentang pajak tuh iuran negara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. PPN. Dan itu harus diwajibkan untuk membayar. Kalau misalkan tidak, berarti itu kita lepas tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang baik. Pajak adalah jumlah uang yang harus kita bayarkan kepada pemerintah yang digunakan untuk membiayai berbagai layanan dan infrastruktur publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Pajak dapat diatur oleh pemerintah pusat, daerah, atau lokal dan diterapkan pada berbagai jenis pendapatan, kekayaan, atau transaksi. Pajak dapat digunakan untuk mengurangi kesejahteraan dalam masyarakat dengan mengumpulkan dana dari mereka yang mampu untuk mendukung mereka yang membutuhkan. Apakah kalian tahu apa itu manfaat dan fungsi pajak? Kesejahteraan rakyat. Kalau buat saya sendiri sih pajak banyak ya kak ya. Misalkan kalau kita buat bayar pajak kendaraan kan itu buat jalanan juga. Iya, benar. Infrastruktur ya. Iya betul, infrastruktur. Dengan kita membayar pajak, masyarakat jadi bisa menikmati fasilitas umum kayak jalan tol dan lain-lain. Pajak merupakan pendapatan utama bagi pemerintah untuk pembiayaan pelayanan publik seperti kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan pendidikan. Pajak berguna untuk pengaturan dan pengendalian. Pajak juga dapat digunakan sebagai alat kebijakan ekonomi untuk mengendalikan inflasi, mengurangi defisit anggaran, dan mempengaruhi perilaku konsumen dan produsen melalui insentif fiskal. Dengan demikian, pajak tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah, tapi juga menjadi instrumen penting untuk masyarakat untuk mencapai suatu tujuan seperti ekonomi, sosial, dan juga politik. Kenapa sih banyak orang Indonesia nggak suka sama pajak negara? Banyak sih kak. Yang pertama mungkin dari proses pembayaran pajaknya juga sendiri sulit ya. Susah ya? Maksudnya Ribet? iya ribet. Lama juga ya? Betul. Online pun kadang-kadang bisa, kadang-kadang gagal. Banyak gagal nih kak di online-nya. Kan mungkin ada orang yang bilang pajak itu terlalu mahal. Makanya mereka lebih milih, udah deh nggak usah bayar aja. Menurut saya pajak di Indonesia itu tinggi-tinggi, nggak ada diskonnya. Jadi orang nggak suka. Ada beberapa orang yang merasa bahwa pemerintah tidak menggunakan uang pajak dengan efisien atau transparan, sehingga meragukan nilai pajak yang mereka bayar. Jika masyarakat merasa bahwa sistem pajak memberikan perlakuan khusus kepada orang-orang tertentu atau kelompok tertentu, hal ini dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan. Yang terakhir itu ada ketidakmampuan melihat dampak langsung. Beberapa pajak seperti pajak penghasilan atau pajak properti mungkin tidak langsung terlihat dampaknya oleh individu atau bisnis yang membayar. Meskipun banyak orang Indonesia nggak suka sama pajak negara, penting untuk diingat bahwa manfaat dari pajak itu sangat banyak, misalnya seperti untuk membayar layanan publik dan untuk memenuhi kebutuhan bersama masyarakat. Cara bayar pajak emang gimana sih? Karena aku belum bayar pajak jadi aku nggak tahu. Aku sih biasanya online. Kalau untuk sendiri ya, iya betul. Belum tahu sih, tapi mungkin bisa dicek di website pajak. Kalau aku sendiri belum pernah bayar pajak sih, biasa diurus sama orang tua. Jadi belum tahu ya? Iya belum. Jadi ada beberapa jenis pajak. Yang pertama adalah pajak penghasilan, pajak kendaraan, serta pajak bumi dan bangunan. Jadi, pembayaran pajak di Indonesia dapat dilakukan secara berbeda-beda tergantung pada jenis pajak harus dibayar. Yang pertama adalah pajak penghasilan. Pembayaran pajak penghasilan dapat dilakukan melalui online banking atau melalui teller bank. Batas waktu pembayaran pajak penghasilan berbeda-beda tergantung pada jenis pajaknya. Nah, pajak bumi dan bangunan dapat dihitung dengan cara menetapkan nilai jual objek pajak dan nilai jual kena pajak, lalu dihitung menggunakan persentase yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya dan yang terakhir adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor dapat dibayar secara online melalui Samsat Online Nasional atau bisa disebut Salmonas. Bayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan melalui aplikasi Salmonas yang dapat diunduh di smartphone. Nah, itulah tadi beberapa jenis-jenis dari pajak. Semoga informasi yang kami berikan dapat membantu kalian dalam memahami apa itu pentingnya pajak. Jadi, apa nih pendapat kalian tentang pajak? Apakah kalian sudah mengerti atau masih bingung?
Coba tulis tanggapan kamu di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih, jangan lupa like Subscribe. dan komen. Nice.